Ma min syahsin qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin au burrin au syai'in akhar minal makulat illa zaharat fihi al barakah wa fi kulli syai'in wa shalla ilaihi min dzalikal makul fa innahu yattaribu wa la yastaqirru hatta yaghfirallahu li akli. Nah, ini di sini dikatakan kalau ada orang baca maulid, ya, baca apa? Maulid. Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau mengatakan kalau ada orang baca maulid, mamin syahsin, tidak ada seorang pun qara'a maulidan Nabi, membaca riwayat maulid Nabi nih, kayak kita tadi nih, baca riwayat maulid. Kalau kita kan bacanya simpuduran, baca riwayat maulid apa aja, mau Baganji kayak mau Adiba. mau Diba kayak mau Rawi kayak mau Sarful Anam kayak. Itu tidak ada seseorang pun yang baca maulid Nabi ala milhin, di atas garam. Ada garam dibacain maulid gitu. Paham maksudnya? Garam ditaruh dibacain maulid. Au burin, atau bumbu-bumbu yang lain, au syai'in akhar, atau apapun minal makulat, daripada makanan. Nah, daripada makanan, jadi makanan dibacain Maulid. Makanan dibacain maulid. Atau bukan makanannya, garamnya doang. Makanya kalau yang dagang bakso nih, dagang bakso, besok kalau baca maulid bawa garamnya. Garamnya bawa, taruh di tengah-tengah, orang lagi baca Maulid. Nah ini bukannya bohong, ini riwayat. Illa, kecuali zaharat fihil barakah, kecuali Allah bakal tampakkan keberkahannya. Subhanallah. Garam kalau dibacain maulid, garamnya terus dipakein buat dagang bakso, berkahnya kelihatan. Laris manis tuh bakso, bayar semua. Laris dong, bayar kagak. Laris, bayar semua. Hatta yabda illa zaharat fihil barakah wa fi kulli syai'in, dan di atas setiap sesuatu, wa shalla ilaihi min dzalikal mahmulat, maka sampai kepadanya keberkahan itu dari apa yang dimakan. Fa innahu yattaribu wa la yastakirru, sesungguhnya orang yang makan dari makanan yang dibacain maulid, hatta yaghfirallahu li akli, orang yang makannya diampuni dosanya oleh Allah. Amin ya Allah. Itu makanan, garam dibacain maulid, muncul keberkahan. Terus kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, siapa yang makan itu makanan, maka Allah ampuni dosanya. Double. Kalau maulid jangan pulang, tunggu sampai Makan. Gak apa-apa dikatain teroris kebuli, gak apa-apa ya. Teroris kebuli gak apa-apa. Pemburu kubuli. Pemburu kebuli, bukan pemburu teroris. Gak apa-apa. Yang penting bisa makan dari makanan yang dibacain Maulid. Berkahnya kelihatan. Terus Allah Ampuni dosa-dosanya. Wa in urida maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma'in, kalau maulid itu dibacain di atas air. Air, jadi dibacain maulid. Faman syariba min zalikal ma', siapa yang minum dari air itu, dakhala qalbahu, masuk ke dalam hatinya, alfu nurin, 1000 nur. Subhan, Masya Allah. 1000 cahaya masuk ke dalam hati. Nurin wa rahmatin, dan masuk ke dalamnya 1000 rahmat. Masya Allah. Masuk dalam hatinya. Makanya orang kalau hatinya kemasukan rahmat, ya hatinya kemasukan rahmat, tuh dengerin apa namanya ceramah saya itu di TikTok, saya ada
jelasin kalau orang hatinya masuk rahmat. Kata Allah dalam Al-Quran, fabima rahmatin minallah lintalahum. Allah ngomong sama Rasulullah Muhammad, dengan sebab rahmat Allah maka engkau menjadi lemah Lembut. Rasulullah itu orangnya lemah lembut, kalau bicara lemah lembut, sikapnya lemah lembut sama orang. Kenapa? Karena sudah dikasih hatinya masuk rahmat Allah. Allah. Nah orang begitu juga, kalau orang masuk rahmat Allah ke dalam hatinya, insya Allah lemah lembut. Ngomongnya juga lemah lembut, kagak bergorokan, lemah lembut bicaranya, lemah lembut sikapnya, terus omongannya juga jauh dari omongan-omongan yang omongan-omongan yang kayak anjing, anjrit segala macam. Nah, itu jauh dari begitu. Kenapa? Karena hatinya udah masuk kok. Mat. Oke, tetangga saya anjing jadi wiridan. Sehari kalau Saking seringnya ya. sehari kalau nggak ngomong anjing kayaknya beriang gitu. Sampai pernah diajak mancing, orang semua kaget. Yang lain dapat mujair, dia doang dapat anjing kecil. Jadi juga bilang anjing kecil. Orang pada berhubung disangkanya dapat anjing kecil, katanya dapat ikannya kecil, cuman karena dia biasa ngomong pakai Anjing. jadi anjing kecil. Kalau udah biasa ngomong kayak begitu. Nah, orang kalau hatinya dapat rahmat Allah, maka insya Allah dia jadi lemah lembut. Nah, salah satu caranya kalau kita pengen dapat rahmat Allah masuk ke dalam hati kita, di sini dibilang caranya bagaimana? Kalau ada orang baca maulid, taruh air. Taruh Air. Kenapa? Karena air itu, airnya saya kasih tahu ya, saya kasih tahu. Tapi jangan bilang yang lain-lain. Sini doang saya kasih tahu. Cuma baru-baru di sini saya buka nih. Kalau tempat saya udah sering. Air itu adalah materi yang gampang nyerap apa aja. Ya. Makanya air itu mau dikasih warna apa aja, kebentuk warnanya. Iya kan? Ya. Mau dibikin apa aja, jadi. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wa ja'alna likulli syai'in minal ma'i hayyan. Dan aku jadikan segala sesuatu itu dari air hidup. Sesuatu itu hidupnya dari air. Sekarang kalau saya pilihan ya, ini ada duit 2 miliar. Ini betul ya 2 miliar. Udah pernah lihat ada 2 miliar belum? Belum. Udah lihat doang mah. 2 miliar nih. Itu lagi tengah-tengah padang pasir. Ya, ini ada segelas air, ini ada duit 2 miliar. Kita pilih yang mana? Pilih yang mana? Air. Berarti air itu mahalnya lebih dari 2 miliar. air. Kenapa? Karena orang nggak punya duit ke 2 miliar nggak mati. Benar? Benar. Itu punya duit nggak 2 miliar? Enggak. Punya nggak? Enggak. Mati nggak? Enggak. Seperti itu. Benar? Orang nggak punya mobil Alphard masih bisa hidup, nggak mati. Tapi orang nggak punya air, wah kelojotan. Jangan sebulan, jangan seminggu, sehari nggak dapat air, coba rasain. Dehidrasi. Dehidrasi. Makanya kata Allah, wa ja'alna likulli syai'in minal ma'i Ayah. Dijadikan segala sesuatu itu hidup dari air. Nah, ini rahasia lagi nih, saya kasih tahu. Rahasia lagi. Itu ayat Quran itu sebenarnya ngomongin tentang air hujan. Air Hujan. dengan sebab Allah turunin hujan, semuanya jadi hidup. Semua jadi hidup. Tanaman yang tadinya udah kering, udah mati, dia nggak lihat rumput di lapangan, udah diinjek-injek main bola, udah kering, diinjek-injek hancur. Tapi begitu hujan turun, normal lagi, tumbuh lagi. Itu dasarnya air hujan. Makanya kalau ada orang sakit, kalau ada orang
apa namanya, orang dia pokoknya kalau pengen berobat sakit sering-sering mandi Hujan. kan kalau kita kebanyakan dilarang emang pagi ya. Iya. Emang main hujan lontar sakit. Justru kebalikannya. Yang sakit itu kalau kehujanan. Yang sakit itu kalau Kehujanan. beda nggak kehujanan sama mandi hujan? Enggak beda. Beda. Kalau kehujanan tuh kena dikit doang, itu yang bikin sakit. Daripada yang kena dikit doang, mendingan Kuyup. kalau sekalian itu bisa jadi obat. Ini laki bini kalau punya anak lama, gimana caranya punya anak? Suruh mandi hujan berdua. Laki sama bininya mandi hujan berdua. Kali diketawain bocah. Maksudnya mandi hujan jangan telanjang, pakai baju. Pokoknya asal kena Hujan. nah itu nanti Allah hidupin sperma yang sel-selnya yang mati, apa namanya, yang gabung, yang apa segala macam itu dengan berkahnya air hujan itu Allah hidupin. Itu rahasia lagi. Ada lagi kalau kita nampung air hujan, tapi nampungnya jangan yang udah buntet, yang langsung dari tangan turun, jangan langsung dari langit. Teman ini